Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh kasih tepuk tangan buat para worship leaders dan musicians. Boleh di double tepuk tangannya buat mereka. Shalom GSJS Youth. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ini kebaktian manula apa youth ini? Hah? Saya percaya kalian semua dalam keadaan yang baik-baik, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik, dan Dia Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Saya juga ingin menyapa semua yang nonton dari rumah, ya selamat bermalam minggu, ya dan kita nikmati bersama-sama hadirat Tuhan dan firman Tuhan, yang Tuhan akan bicara buat kita semua, termasuk untuk saya juga. Mungkin saya akan cerita sedikit, sebagai seorang yang saya ini punya jiwa kolektor. Jadi saya ini penikmat musik sekali. Saya nggak denger dangdut sama hip hop aja. Tapi semua jenis musik yang lain, semua musik genre yang lain, saya tuh sangat menikmati. Ya, dan saya koleksi. Dan nggak saya cuma beli CD-CD atau kaset-kaset atau piringan hitam. Saya juga membeli DVD daripada mereka kalau mereka lagi konser. Ya, saya beli, saya nonton, saya cuma mau denger soundnya, saya mau lihat skill mereka bermain. Makanya saya kalau suruh gereja itu tepuk tangan buat worship leader dan para musicians, itu comes from my heart. Karena saya sangat menghargai semua pemain musik, semua penyanyi, dan seterusnya. Oke? Nah, salah satu yang saya koleksi di rumah saya adalah cerita-cerita perang. Saya koleksi banget. Ya, saya kalau baca cerita perang itu nggak bisa berhenti gitu loh. Nggak bisa stop. Ya, bacanya tuh bisa terus-terusan karena saya menemukan excitement kalau membaca cerita-cerita soal perang. Dan saya koleksi beberapa buku ya, dan nggak beberapa, cukup banyak. Ya, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Perang Vietnam, Perang Korea, ya, yang belum ada bukunya Perang Rusia sama Ukraina kayaknya. Ya, belum keluar bukunya. Oke. Dan biasanya setiap peperangan saya hafal tuh. Ya, Irak sama Iran perang saya hafal, ya, pesawat berapa yang jatuh, tank berapa yang dikirim, berapa yang hancur, berapa yang balik, ya, berapa yang mati, berapa yang masih hidup, berapa yang luka-luka. Saya hafal. Nah, Alkitab itu banyak banget di Perjanjian Lama cerita soal peperangan. War stories. Dan ini keren banget. So, kalau kalian senang judul khotbah saya sore hari ini adalah History Maker. Oke? Pembuat sejarah. Coba kita lihat sama-sama di kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Kita baca satu-satu ya. Karena saya nggak pernah ketemu di film manapun, di buku manapun, kecuali di Alkitab. Cerita kayak begini. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul di atasnya itu pahlawan-pahlawan Daud. Oke? Alkitab bilang gini, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama, Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Stop dulu sampai di situ. Oke? Jadi ini orang namanya Isibaal, dia kepala Triwira. Dia ketua dari semuanya, karena ini banyak istilah buat mereka. Mereka dibilang Triwira, mereka dibilang the mighty man, ya, Alkitab bahasa Indonesia pakai istilah pahlawan Daud. Dan ini orang unik banget, dalam satu pertempuran, dia membunuh 800 orang Filistin. Ini orang skillful banget coba. Betul apa betul? Dia skillful banget, dia main pedangnya pasti keren banget. Dia berantemnya pasti oke banget. Dan dia terlatih sekali. Dan sekali lagi saya nggak pernah ketemu orang kayak Isibaal di film manapun yang close sama ini film 300. Pernah nonton? Kayaknya kalian nggak tahu apa-apa kayaknya ya. Hah? Kita mesti sering ngopi kayaknya ya. Ya. Atau sepeda bareng ya. Oke. Ya, film 300 itu kayaknya yang paling close karena itu true story juga. Ya, bagaimana 300 tentara Yunani ya menundukkan 10.000 tentara Persia. Ya, film The Last Samurai
Tahu juga ya? Itu hanya segelintir ya orang-orang Jepang yang membela samurai. Mereka melawan ratusan tentara Jepang. Itu pernah terjadi. Tapi nggak pernah ada kayak begini. Satu orang bunuh 800 orang. Nggak pernah ada. Cerita kayak begini cuman ada di Alkitab. Dan ini orang namanya Isi-Baal. Pahlawannya Daud. Lanjut, ayat 9 dan 10 sekarang. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Stop dulu sampai di situ. Ini orang kedua namanya adalah Eleazar. Oke, waktu orang Israel udah mulai mundur, karena Filistin kelihatannya terlalu kuat buat orang Israel, dia nggak mundur. Dia berdiri di sebelahnya Daud. Oke, dia ikut ya menghardik orang Filistin, dan dia membunuh demikian banyak kata Alkitab, sampai pedangnya nempel di tangan. Ini juga nggak pernah ada cerita kayak gini. Ya, perang di Ponegoro nggak ada begini, perang Imam Bonjol nggak ada yang begini, perang Vietnam nggak ada yang begini. Ya, ada pilot gitu nempel di pesawat gitu, nggak ada. Cuman ada di Alkitab. Ya, saking banyak yang dia bunuh, pedangnya itu nempel di tangan. Oke, saya sedih hari-hari ini lihat banyak anak muda handphone yang nempel di tangan. Oke, di GSJS Youth tapi nggak ada. Ya, kayaknya nggak bisa lepas tuh dari handphone. Nah, ini orang dia salah satu termasuk ya dalam kategori pahlawannya Daud. Dan kalau kalian nanti ke Israel, amin. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. No, semua berangkat ya. Kalau kalian ke Israel, di buku sekolah anak-anak Israel, mereka bertiga ada namanya. Karena Daud itu, lambangnya Israel sampai hari ini pakai Star of David, ya pesawatnya mereka, ya itu pakai Star of David, bendera mereka pakai bintangnya Daud dan seterusnya. So nama-nama ini ada di buku-buku sekolah, ya anak-anak Israel, tentunya di sana, bukan di Surabaya. Oke, lanjut ayat 10. Ayat 11 dan 12. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh brenebun, kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, orang Israel banyak yang lari lagi. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Oke, ini orang nggak dibilang skillnya apa, tapi saya bisa menangkap satu hal dari Sama. Dia ini orang yang faithful, loyalnya tinggi. Sekali lagi waktu orang-orang Israel meninggalkan raja mereka, meninggalkan panglima mereka. Sama mungkin nggak kelihatan kerjaannya apa. Alkitab cuma catat dia menjaga ladang penuh dengan brenebun, penuh dengan kacang merah. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan kemenangan besar buat bangsa Israel lewat ketiga orang ini. Kalian mesti tahu kenapa saya bahas ayat ini, karena begini. Saya adalah seseorang yang senang banget kalau diundang sampai hari ini ke kebaktian youth. Saya senang banget. Karena saya sedang memandang pemimpin-pemimpin masa depan. Calon menteri dari sini nanti. Calon politician handal dari sini nanti. Calon musisi yang terkenal dari Indonesia, dari kalian. Pemain film terkenal, aktor, aktris, dari kalian. Makanya saya selalu semangat kalau ngomong sama anak-anak muda. Karena saya punya 2 anak muda di rumah. Namanya Angel dan Pangeran. Sadly, Pangeran gak bisa ikut hari ini. Ngeri ya. Dia said hi. Dia titip salam. Dia lagi ya syutingnya padat ya untuk Antares yang kedua. Jadi ya. Nanti kopi pertama buat kalian deh, boleh deh ya.
Ya, kalian tuh pemimpin masa depan. Oke, sama kayak pahlawan-pahlawannya Daud. So, yang dapat gelar pahlawan, history maker, mereka bukan jagoan kandang. Nah, yang saya sedih seringkali ngelihat anak muda, kita nih di-train sama gereja untuk jadi jagoan kandang. Bukan jago di luar. Karena pahlawan, mereka terlatih di segala medan. Coba, kalian latihan apa sih selama ini? Yang nge-gym misalnya, yang sepeda misalnya. Ya, karena kita terlatih. Bukan sepedanya yang berubah, bukan alat gymnya yang berubah, kita yang berubah. Saya masih ingat banget, waktu saya pertama kali naik sepeda, lihat tanjakan, ya, setinggi gitu kayaknya saya gini, kayaknya nggak mungkin, gue nggak bisa. Saya bilang ke teman-teman, saya nggak mungkin bisa naik tanjakan segitu tinggi. Oke? Tapi hari ini, paha saya berubah. Karena saya mengambil keputusan, saya mau berlatih. Saya mau exercise. Saya nggak mau cuman kata orang gini, kata orang gitu, wah tanjakan ini gitu, wah di Tretes begini, wah di Ubud, di Kintamani, tanjakannya begini, begitu. Saya nggak cuman mau denger-denger gitu aja. Saya mau coba. Exercise, jatuh, kepleset, ya sepatunya sampai kebuka. Tapi hari ini, sepedanya nggak berubah, paha saya yang berubah. Makanya kalau ada tanjakan dalam kehidupan, jangan takut duluan. Yang mau dirubah bukan tanjakannya. Karena tanjakan Kintamani, Pantai Melasti di Bali, segala macam di Tretes di sini, nggak akan berubah. Yang berubah kitanya. Nah itulah Tuhan. Tuhan pengen merubah karakter kita. Dengan apa? Kita harus memberikan diri kita untuk exercise. Jangan jadi orang Kristen yang cuman katanya. Kata Pak Michael begini. Ya, kata Pastor Andrew begitu. Kata Om Samuel begini. Ya, kata Om Jesse begini. Jangan jadi orang Kristen yang katanya, tapi jadilah orang Kristen yang mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Saya percaya history maker akan muncul dari GSJS Youth. Karena waktu, kalian mesti tahu, mereka bertiga ini orang yang skillful dan luar biasa. Ya, in the battle, in fighting skill, ya, dalam skill megang tombak dan lain sebagainya. Itu mesti belajar. Mereka nggak jadi langsung kayak begini. Nah, saya akan kasih lihat mereka nih lulusan mana. Coba mundur sekarang ke 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Judulnya itu Daud di Gua Adulam. Oke, Alkitab bilang begini, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ya, pergi dari sana tuh dari Bethlehem maksudnya. Gua Adulam itu di lembah Refaim. Ya, lembah Refaim itu dari Bethlehem kira-kira kalau pakai Google Map 15 km. Ya, jadi Daud ini lagi lari. Oke. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oh, ternyata the mighty man, ya, Triwira, pahlawan-pahlawannya Daud tadi yang kita bahas, yang satu orang bunuh 800 orang, ya, satu orang bunuh banyak orang Filistin sampai pedangnya melekat, satu orang yang loyal banget, ya, ladang kacang merah aja dijagain sama dia, ya, loyal banget nih orang, gue mati nggak apa-apa, asal nih ladang selamat, kira-kira kayak begitu. Ternyata mereka lulusan sekolah Alkitab. Enggak, mereka lulusan Gua Adulam. Mereka lulusan Gua. Orang pinter. Dibilang apa sama Alkitab? Berhimpun kepada Daud.
orang yang hidup dalam kesukaran. Dikejar-kejar orang tukang piutang, ini orang-orang banyak utang. Dan orang-orang yang sakit hati. Dan mereka bersedia dipimpin oleh Daud. So guys, let me tell you. Kalian mungkin one of them. Kalian mungkin ada yang hidup dalam kesukaran. Gue sukar lepas dari pornografi. Gue sukar lepas dari masturbasi. Saya sukar Tuhan. Pastor Michael, please help me. Dan ternyata Pastor Michael, Pastor Jesse gak bisa tolong karena kita cuma manusia biasa. Saya udah ikut kebaktian, tapi saya sukar terus lepas dari gitu-gituan. Di Jakarta seumur kalian udah terlibat hutang, udah banyak. I hope you guys not. Tapi di Jakarta seumuran kalian belasan sampai 25 sampai 30 tahun, udah banyak yang hidupnya terlibat sama hutang. Banyak banget. Waktu ditanya, kenapa sampai utang? Semuanya demi gaya hidup. Ya, semuanya demi gaya doang. Tahu hukum Newton? Isaac Newton? Hukum gravitasi. Ya, gravitasi. Tahu hukum Ishak tangis? Itu hukum yang gaya hidupnya mau ketinggian, makanya jatuh terus. Terlibat hutang, akhirnya Ishak tangis yang dia terima. Dan orang-orang yang sakit hatinya. Mungkin kalian lagi sakit hati sama papa, sama mama. Mungkin kalian lagi sakit hati sama your brother. Kalian mungkin lagi sakit hati sama your sister, your uncle, your aunt. Tapi sore hari ini saya mau beritahu buat kalian. Ada kabar baik. Mereka zaman itu mau dipimpin sama Daud. Hari ini kita, coba berikan diri kita, Tuhan, saya mau dipimpin sama Roh Kudus. Saya mau dipimpin sama Tuhan. Mungkin saya lagi di dalam goa, gelap, gak ada yang tahu. Saya mungkin lagi pelarian from something. I don't know. Ya, mungkin saya lagi lari sana, lari sini. Saya lari dari kenyataan. Mungkin saya di tempat yang orang lain gak mau lihat saya. Gua Adulam, ini orang-orang tertolak semuanya. Gak ada yang mau lihat mereka. Tapi Tuhan lihat mereka nantinya jadi seperti apa. Dan mereka memberikan diri mereka untuk dipimpin oleh Daud. Ayat 2. Jelas dikatakan. Banyak anak muda hari ini sukar untuk dipimpin. Ya, karena kita merasa gue bilang gue juga anak muda sih. Ya. Karena kita ngerasa ya kita sudah tahu dari Google, kita udah tahu dari ini, dari itu dan lain sebagainya. Tapi semua itu butuh proses. Dan kita perlu seorang mentor, kita perlu seorang kakak rohani. Ya, dan yang paling penting kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita. Lepas dari kesukaran, lepas dari utang piutang, lepas dari sakit hati kita. Ini masalahnya anak-anak muda di mana-mana. So, saya mau kasih tahu, Tuhan senang dengan apa yang namanya proses. Orang-orang ini diproses. Yang senang sepak bola, ya, Liverpool baru jadi juara. Oke? Saya nggak suka sih, saya Arsenal banget soalnya. Tapi siapapun yang jadi juara, ya, mereka waktu angkat piala, Liga Inggris, mereka angkat itu piala. Itu cuman pengakuan di depan media dan para penonton dan para fans. Waktu mereka angkat piala. Tapi sebenarnya mereka jadi juara. Waktu mereka lagi latihan, stadionnya gak ada penontonnya. Itu dia. Gua Adulam, gak ada penontonnya. Tempat kalian berada, ya, tempat kalian lagi mengalami kesukaran mungkin, sakit hati, gak ada penontonnya. Gak ada yang mau lihat malahan. Gratis, gak ada yang mau datang. Tapi seorang juara, dia menjadi juara
Waktu di saat gak ada penonton, gak ada orang yang lihat dia. Dia mengembangkan mental jadi juara. Mental champion. Sama kayak di Goa Adulam. Dan Tuhan lebih senang proses. Saya mau yakinkan kalian, jangan suka mengejar yang instan. Ya, pengen cepat kaya, itu instan. Hah? Investasi ini, itu robot, boneka, segala macam. Diikutin semuanya. No, don't do that. Please don't do that. Itu instan. Sudah terbukti dari dulu. Semua yang instan merugikan penggunanya. Udah terbukti dari dulu. Ya. Acara-acara di TV. Yang penyanyi dalam 8 bulan se-Indonesia tahu. Sering nonton dong. Tiap tahun ada tuh acara. Ya. Yes, dalam 8 bulan se-Indonesia tahu dia. Tapi habis acaranya selesai, Indonesia lupa sama dia. Tahun depan dia muncul, siapa ya? Itu yang juara tahun lalu. Oh, oke. Beda sama The Beatles. Beda sama Paul McCartney. Beda sama Led Zeppelin. Kalian mungkin belum lahir waktu itu. Tapi kalian dengar nama mereka. Karena apa? Mereka tahu proses itu apa. Mereka tidak instan. Sukses mereka dibangun day by day. Itu mereka. Zaman dulu mau rekaman suara air, masuk hutan, bawa mikrofon, rekaman suara air. Zaman sekarang semuanya ada di data semuanya. Data bank. Kita tinggal klik. Semuanya serba instan. Nah, jangan mental kita jadi mau instan juga. Didik diri kita untuk saya mau lewatin proses. Saya mau lewatin proses. Ingat doanya Rasul Paulus? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau kita minta mercy, Tuhan kasihnya Grand Max. Grand Max itu udah jauh. Kok gak terima gitu? Coba-coba ayatnya gimana tadi? Itu kan di Efesus kan? Doanya Paulus. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Yang kita doakan dan pikirkan mercy kan? Tuhan minta mercy. Tiba-tiba munculnya Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh. Nah, gitu dong kalau terjemahin firman Tuhan. Kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan gak jahat sama kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan lihat dari atas dikasih mercy lo belagu lo nanti. Hah? Bini lo jadi 2. Pacar lo jadi banyak. Ya, lagunya kalau malam mau tidur selamat tidur kekasih gelapku. Bahaya nih. Hah? Grand Max dulu deh. Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya. Saya pun masih diproses. Dan saya senang kalau proses datang. I embrace the process. Nah sering kali kalau saya lihat ya pangeran kakaknya di rumah. Mereka tuh sering kali gak mau ada proses. Saya suka ngomong sama mereka. Ya, you guys have to enjoy the process. Karena proses membuat kita jadi terlatih. Proses akan mengeluarkan the best of us. Yang terbaik dari kita akan keluar karena ada proses. Saya udah sering katakan, tapi saya gak akan pernah bosan untuk mengatakannya. Terima kasihlah sama orang-orang yang nyakitin hati kita. Karena ada mereka, kita stronger than yesterday. Karena ada mereka. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin kita. Karena ada mereka, kita lebih pinter hari ini kan. Coba gak pernah dibohongin, blow on terus pasti kita. Tapi untung pernah dibohongin, kita lebih bijaksana. Now. Makanya terima kasih sama gitu-gituan. Jangan marah dengan keadaan, jangan marah dengan siapapun. Karena kalau sampai Tuhan izinkan ini semua terjadi, that's one of his process. Untuk kalian dan untuk saya. Jangan suka yang instan. Proses. Bangun usaha, proses. Cuan itu bukan untuk dipamerin. Hah? Yang ikut gitu-gituan kan cuan dipamerin. Wah cuan segini. Cuan di dunia usaha, untung di dunia usaha itu dipakai untuk muter usahanya lagi. Bukan ada kamera, nih cuan. Bukan, come on.
Makanya jangan suka yang instan. Saya percaya, kalau kalian benar-benar ikutin apa kata cerita firman Tuhan, mau jadi orang yang diproses, history maker itu akan terjadi dari tempat ini. Asal mau diproses. Ingat, tidak ada yang instan. Semua yang instan merugikan penggunanya. Mie goreng instan, coba makan tiap hari, godek tuh perut lama-lama. Jalan-jalan yang sifatnya instan, jalan tol, kalau kecelakaan sampai meninggal penumpangnya. Tapi kalau lagi macet, ada yang meninggal? Gak ada, kecuali serangan jantung dalam mobil. Semua yang instan merugikan penggunanya. So, jump into his process. Karena proses dari Tuhan itu selalu mendewasakan kita. Dan membuat kita jadi skillful. Saya harus tutup karena waktu. Saya tadi udah arrange dengan multimedia. Saya punya cerita buat kalian. Ini drummer dari zaman saya. Dia drummer dari sebuah rock band dari Inggris, kota Sheffield. Mereka dibentuk tahun 78. Mereka keluarin album pertama tahun 80. Nama albumnya On Through the Night. Lalu mereka keluarin album kedua tahun 82. Oke. Judulnya High and Dry. Saya nggak cuma koleksi, saya hafal. Oke. Album ketiga meledak tiba-tiba. Nama albumnya Pyromania dan nama band ini adalah Def Leppard. Album ini meledak tahun 83. Mereka punya single yang mendunia tiba-tiba, judul lagunya Photograph. Ya. Dan mereka masih anak-anak muda. Drummernya umur 20 tahun waktu Pyromania sukses. 20 tahun, mungkin seumur kalian. Ya. Nah, waktu mereka sukses, mereka mulai terlibat dengan gaya hidup yang minum-minum, mabok-mabok. Ya, mereka mabok sama sukses. Dan apa akibatnya? Tahun 84 masuki tahun baru ke tahun 85, sang drummer. Ya, boleh ditampilin fotonya, multimedia. Sang drummer yang bernama Rick Allen. Yes, ini dia. Dia mengalami kecelakaan. Boleh tampilin foto mobilnya yang tabrakan? Nah, ini dia. Waktu dia kecelakaan, ya, waktu dia dibawa ke rumah sakit, dokter telepon orang tuanya. Dan dokter mengatakan gini, ada racun yang lagi jalan di tangan kirinya menuju ke jantungnya. Tolong ambil keputusan. Karena jalan satu-satunya untuk stop that poison adalah tangannya harus diamputasi. So saya harus izin dari orang tuanya. Mamanya sambil telepon menangis karena mamanya tahu Rick Allen, dia tinggalin sekolahnya hanya untuk bermain drum. Ya, dia tahu pengorbanan anak ini. Sampai dia sukses. Dan mamanya mikir gimana seorang drummer tangannya diamputasi, gimana? Makanya mamanya menangis. Tapi karena mikirin nyawa anaknya, yes. Potong tangan kirinya. Pihak rumah sakit langsung ambil keputusan untuk amputasi tangan kirinya. Seluruh dunia, saya waktu itu juga membaca ceritanya. Masih majalah waktu itu. Belum kayak sekarang ada Google. Saya dalam hati saya, ini drummer tamat udah. Karirnya tamat. Tapi tiba-tiba dia punya teman band, 4 teman bandnya dia, bandmates-nya, itu luar biasa banget. 4 teman bandnya mengatakan gini, kita akan tungguin dia. Kita akan datengin pabrik drum, ya pabrik drum yang didatengin sama mereka adalah Ludwig. Dia datengin, kita akan bilang sama mereka untuk tolong bikinin drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita, Ludwig mengeluarkan drum akhirnya untuk drummer bertangan satu. Pedalnya ada 6. Multimedia boleh ditampilin settingan drum. Nah ini dia drumnya. Pedalnya ada 6. Ya, yang tahu drummer Mike Portnoy, ya, dia pedalnya mungkin cuma 2 dan kadang-kadang 3. Mike Mangini juga, dia 6 drumnya. Snare yang tadinya di tangan kiri, snare drum, jadi pindah ke kaki kiri. Oke? Dan ini teman-temannya luar biasa, makanya kalian mesti punya teman-teman kayak begini. Ya, walaupun kalian ada cacatnya, tapi teman-teman mau tungguin, gue tungguin loh.
Gue tungguin, gue temenin lo kok. Ya, makanya saya suka sedih itu ada band di Indonesia, vokalisnya kena narkoba, ditinggalin vokalisnya. Ya, saya lupa nama bandnya apa tuh. Ya, pokoknya ada lah ya. Ini ditungguin. Dan akhirnya tahun 87 singkat cerita, mereka balik. Ya, Pyromania yang meledak tadi albumnya tahun 83. Tahun 87 mereka baru balik. Karena drummer ini perlu latihan. Ditungguin sama 4 temennya. Mereka balik dengan album Hysteria. Dan album ini penjualannya mengalahkan Bon Jovi. Saat itu lagi ngetop banget Bon Jovi. Tahu Bon Jovi nggak? Nggak tahu juga ya? Oke. Oh tahu ya? Oke. Jangan ngegas gitu dong. Mereka band dari Inggris tiba-tiba mereka meledak di mana-mana. Di Amerika penjualan tiket mereka menyedot penontonnya Bon Jovi. Karena semua orang pengen lihat drummer ini. Boleh ditampilin foto-fotonya? Yang dia sudah drumming with one hand. Nah ini dia. Dan kalian mesti tahu sampai hari ini. Baru 2 hari lalu saya post di story saya. Mereka baru mengeluarkan lagu terbaru mereka. Udah tua-tua sekarang. Dan mereka remain faithful to each other. Saya kadang-kadang suka ngiri. Kok mereka yang katanya band dunia, gak kenal Tuhan. Kok mereka bisa akur, saling terima, kayak brotherhood-nya kuat banget. Kok di gereja gak ada gini-ginian? Cacat dikit tendang. Hah? Ada cacat dikit keluar loh. Hah? Kita gak mau temenan sama orang-orang cacat dalam tanda kutip. Ini ditemenin sampai sekarang. Dan sampai sekarang they still touring the world. Saya udah nonton konsernya mereka 3 kali. Ya, dan setiap dia main drum, saya masih merinding kalau nonton live-nya. Rapet mainnya. Rapet banget. Saya merinding lihatnya. Dan dia masuk di list salah satu orang yang punya predikat history maker. Rick Allen. So guys, ya, kalian semuanya lengkap kan? Gak ada yang diamputasi. Semua lengkap. Dan kita punya Roh Kudus yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Hidup jangan males-malesan. Jangan cuma ada apa-apa. Aduh lagi mager. Come on. Zaman saya dulu gak ada gitu-gituan. Mager itu munculnya di istilah di generasi kalian. Zaman saya kita mesti kerja keras. Ayo. Mulai latih, mulai exercise. Exercise firman Tuhan. Ya, challenge yourself. Hari ini gue mau latihan ayat ini ya. Ya, gue mau latihan 1 ayat ini. Kasih itu sabar. Gue mau latihan sabar. Ya, biasanya kalau kita minta gitu langsung ujiannya datang langsung. Ya, tiba-tiba di jalan ada apa, ketemu orang yang nyakitin kita. Exercise. Exercise membuat kita jadi skillful. Dan semakin kita skillful, semakin kita mahir dalam apa yang kita kerjakan. Saya percaya one day Tuhan akan kirimkan customers buat kalian. Tuhan akan berkati usaha kalian. Tuhan akan berkati toko kalian, restoran kalian. Semua impian kalian, Tuhan akan berkati. Dan the future is bright. Masa depan kalian cerah. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia akan lahir. Saya percaya banget. Dari GSJS Youth. God bless you all. Tuhan berkati kalian semua. Selalu sukses dalam studi. Ya, harmonis sama orang tua. Ya, dan rekening bank selalu penuh buat kalian semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat, ya. Please pray for the word.